Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya hampir 5 tahun tinggal di kota Hadramaut. Waktu saya tinggal, mudah-mudahan terus terjaga sampai dengan sekarang. Mereka itu kalau ada yang meninggal sholat berjamaah ditakziahin sama teman-temannya. Bukan gak sholat ya, tapi ninggal sholat berjamaah. Laki-laki ninggal sholat berjamaah ditakziahin sama teman-temannya. Diucapin bela sungkawa. Jadi mereka itu makanya banyak masjid di sana karena setiap orang tuh punya masjid masing-masing. Maksudnya semua orang punya kebiasaan sholat di masjid tertentu gitu. Misalnya 5 rumah dari Masjid Asgaf, di sana ada juga Masjid Asgaf. Ya, jadi enak nih ngasih contohnya nih sama orang Solo nih. Karena nama masjidnya sama. Ya. 5 rumah dari Masjid Asgaf, 5 rumah samping kanan, samping kiri, depan belakang sholatnya di Masjid Asgaf gitu. Orang-orang itu. Nah itu kan kalau misalnya salah satu waktu orang itu nggak ada, berarti kan ninggal jamaah. Kalau ninggal jamaah, pasti tuh sama temen-temennya yang lain sepulang mereka dari sholat jamaah itu nyamperin. Kemana si fulan nggak sholat jamaah? Apalagi kalau ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya baru bilang, kok nggak dapat sholat jamaah? Iya nih, tadi baru pulang soalnya dari kerja misalnya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan nggak dikasih bala lagi habis ini. Bala ninggal sholat jamaah. Mereka menganggap meninggalkan sholat berjamaah, nggak dapat sholat berjamaah itu sebagai sebuah bala, musibah gitu. Koreksi deh, ngerjain dosa apa ente? Kok sampai nggak dapat sholat berjamaah? Masya Allah, gitu tuh. Saya ingat ada seorang kawan dari Indonesia sini, dia lagi datang ke Tarim berapa hari gitu, kayak seminggu 2 minggu, sewa rumah gitu. Lagi musim ziarah Nabi Allah Hud. Memang kalau musim ziarah Nabi Allah Hud tuh semua laki-lakinya pada berangkat ke Hud, ke Wadi Hud, lembah Nabi Allah Hud ya. Jadi kota Tarim tuh isinya perempuan semua. Dia bilang, saya kaget Ustazah pagi-pagi diketuk-ketuk orang rumah saya. Saya buka jam pagi, jam adzan subuh, itu diketuk orang, saya buka, orang pakai mukena, dia bilang, boleh nggak saya numpang sholat di sini, biar kita bisa berjamaah. Semua laki-laki di rumah saya lagi pergi ziarah Nabi Hud. Kamu juga kan? Dia bilang iya, udah kita sholat di sini. Selama ziarah Nabi Hud, nggak ada laki-laki, ya saling sholat berjamaah gitu, perempuan-perempuannya. Kayak begitu. Ada satu orang perempuan ketinggalan sholat berjamaah, nggak dapat sholat berjamaah gitu. Hari itu semua keluarganya pada keluar kota, ini dia satu perempuan nggak dapat sholat berjamaah. Besokannya dia cerita, ya Allah tadi malam anak nggak dapat sholat jamaah isya. Ya Allah, aneh nggak bisa tidur, nggak bisa makan, karena nggak dapat sholat jamaah. Bagaimana kabarmu Bu? Yang aneh kadang-kadang sama-sama sholatnya nggak jamaah. Alasannya nggak berani jadi imam. Lah kenapa? Nggak berani, katanya imam nanggung dosanya makmum. Siapa bilang? Semua orang yang sholatnya sah buat dirinya sendiri, sah juga untuk menjadi imam. Jadi kalau kamu khawatir sholat saya nggak sah buat makmum, ya berarti sholat kamu juga nggak sah buat diri kamu sendiri. Ya, jadi kita usahakan untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan niat aja dulu, niat dulu. Mulai sekarang dah pengen sholatnya selalu berjamaah. Biasanya kalau bulan Ramadan lebih mudah kan jamaah ya. Sholat maghrib karena buka bersama kan jadinya sholat jamaah. Isya karena nyambung metraweh jadinya jamaah. Sholat subuh karena habis selesai sahur kan jadinya jamaah juga gitu.
Duhur asar insya Allah juga jamaah ya. Sama-sama lemesnya soalnya. Sama-sama lapar. Nah, tinggal dijagain nih. Habisnya lebaran nih kita usahakan sholat kita untuk selalu berjamaah. Kenapa mesti jamaah? Seperti yang kita tahu. Sholatul jamaah bisa 27 darajah. Sholat jamaah itu 27 kali lipat nilai pahalanya. 27 kali lipat dari orang sholat kayak biasanya gitu. Padahal kan tenaganya sama, waktunya sama ya kan. Tapi yang satu dikasih 27, yang satu dikasih 1. Kan mestinya kan kita nggak ninggalin ya. Kalau kita mau main hitung-hitungan pahala gitu. Ibu kebayang gak sih? Kalau ada orang masuk dikasih 100.000, ada yang lain masuk dapat 2.700.000. Yang 100.000 apa nggak protes? Itu kenapa kok dia dikasih 2.700.000, saya 100.000 doang. Kan begitu? 27 kali lipat. 2.700.000 kan? Kalau 100.000, betul nggak hitungan saya? Betul ya? Nah itu. Jadi kita pasti iri tuh sama orang yang salat berjamaah. Katanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, man hafadh ala salatil jamaah faqad mala'al bir wal bahra ibadah. Ya. Siapa yang selalu menjaga sholatnya, berusaha dia laksanakan dengan berjamaah, dia seperti memenuhi lapisan bumi, daratan dan lautannya dengan ibadah. Besar nilai pahalanya. Itu. Kemudian ada fadilah yang lain, yaitu fadilah untuk sholat jahriyah. Sholat maghrib, isya, subuh kalau dilaksanakan dengan berjamaah. Apa itu? Idza ammanal imam fa aminu ma'ah fa inna man wafaq ta'minahu ta'minal malaikah ghafarallahu lahu ma taqaddam min dzambih. Kata Nabi Muhammad, siapa yang pas imam bilang amin, dia juga bilang amin, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi tambahan ampunan dosa buat orang yang ketika baca imamnya baca amin, dia juga baca amin. Aminnya barengan sama imam karena itu ngepasin sama diaminin sama para malaikat. Jadi Nabi Muhammad bilang kalau imam bilang amin, malaikat juga tuh ikutan bilang amin. Siapa yang aminnya barengan sama aminnya malaikat, diampunin dosa-dosanya. Gitu. Maka ada satu cerita diceritakan sama Syekh Abu Bakar Syato dalam kitabnya I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in. Kitabnya nggak ada harokatnya. Jadi kalau santri-santri nih pada tahu nih kitab ini nih yang belajarnya rada lamaan gitu. Ya. Kalau ibu-ibu yang nggak bisa baca kitab gundul, ya udah nggak apa-apa deh, percaya sama saya aja. Beliau menceritakan dalam kitab itu ada satu rombongan. Ada orang soleh biasa ngerjain sholat berjamaah di sebuah masjid. Satu waktunya isya, dia kedatangan tamu. Waktunya adzan isya, ya habis maghrib tuh dia lagi di masjid dijemput. Bilangin ada tamu katanya. Akhirnya dia pulang nemuin tamu. Lagi dia nemuin tamu kedengeran adzan isya. Dia pikir waduh gimana nih, sholat jamaah isya atau nemuin tamu. Sebenarnya ada pilihan, tamunya diajakin sholat juga kan begitu. Tapi dia pikir-pikir yaudah deh gak apa-apa deh, aneh temuin tamu dulu aja. Kon ini juga kebaikan juga, ini padahal kebaikan sama kebaikan ya insya Allah. Habis selesai dia jamu tamu, dia kemudian tamunya pulang udah malam, kayak jam 10-an, setengah 11-an malam. Dia keluar rumah orang udah pada tutupan semua. Dia pergi ke masjid, masjid udah tutup semua. Udah gak ada lagi orang sholat berjamaah, lampu-lampunya udah matiin gitu. Waduh, gak ada temen nih buat sholat jamaah. Di rumah sendirian dia. Ya Allah, nyesel bener nih gimana ya. Ini orang soleh nih, nyesel kalau gak dapet sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita juga dikasih rasa hatinya orang soleh. Ya, nafsu yang lawamah. Mencela kita kalau kita nggak dapat sesuatu dari kebaikan-kebaikan. Dia kemudian
mikir gitu, aduh nyesel bener nggak sholat berjamaah. Ingat hadisnya Nabi Muhammad, sholat berjamaah seperti 27 kali sholat sendirian. Ya udah dah, nggak dapet jamaah 27 kali dah kalau gitu sholat. Dikerjain sholat isya 27 kali. 100 lebih itu, kayak terawih 4 kali itu. Dikerjain sholat isya 27 kali. Habis itu dia tenang, dah. Oke lah, walaupun Nana gak dapet jamaah, sekurangnya Nana udah sholat 27 kali. Tidur, Allah mau ngasih pelajaran. Malam hari itu dia ngimpi. Kayaknya satu rombongan, teman-teman dia yang biasa sholat berjamaah sama dia juga, naik kuda. Tapi ini teman-teman dia nih kudanya pada bagus-bagus, cepet-cepet. Dia nih kudanya paling bontot, paling belakang. Dia berusaha untuk menarik kudanya semampu dia, berusaha untuk nyusulin kuda teman-temannya itu, tapi seberapapun dia berusaha, sampai ngos-ngosan, sampai kecapean, tetap juga nggak bisa. Akhirnya dalam keadaan kelelahan dia panggil temannya, dia bilang, "Hei," yang noleh belakang, "Malak, kenapa kamu?" Dia bilang, "Urid an alhaqakum, saya kepengen bisa barengan sama kamu nih. Saya berusaha buat nyusulin kalian tapi gak bisa-bisa." "Kamu tahu kenapa?" kata temannya. Dia bilang, "Kenapa?" "Li'annak tarakta jama'atul isya." Karena kamu gak sholat jamaah isya barengan sama kita. Dia bilang, "Lakin qad sallaitu 27 marrah." Tapi saya ini udah sholat isya 27 kali loh. Dia bilang, "Wa aina anta min ta'minil malaikah." Tapi kan kamu tetap aja gak dapat aminnya malaikat. Udah yang 27 kali sholat aja nggak bisa tuh ngebarengin yang sholat jamaah karena nggak dapet aminnya malaikat. Ayolah, jangan mau rugi. Sholat sendirian tuh menurut saya rugi. Udahlah pahalanya satu. Kemudian lagi nggak dapet aminnya malaikat. Kemudian lagi belum tentu diterima. Sebenarnya ini penyebab ketiga nih yang bikin saya berusaha semaksimal mungkin untuk sebisa mungkin saya selalu sholatnya berjamaah. Alasannya yang ketiga nih, karena sholat kalau sendirian belum tentu diterima. Kalau sholat jamaah lebih berkemungkinan besar untuk diterima. Karena ada hadis. Innallaha la yaqbal min salati ahadikum nisfaha wala thuluthaha wala rub'aha walakin yaqbal ma'aqal minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari salat seseorang di antara kalian setengahnya, seperempatnya atau sepertiganya. Akan tetapi yang diterima dari salat seseorang di antara kalian adalah ukuran yang kalian khusyuk di dalamnya. Yang kalian khusyuk di dalamnya. Jadi kalau yang khusyuk cuma rukuknya, yang diterima rukuknya doang. Kalau yang khusyuk sujudnya yang diterima cuma sujudnya aja. Kalau yang diterima cuman, kalau khusyuknya cuma takbirnya, yang diterima takbirnya aja. Kalau khusyuk semua ya alhamdulillah diterima semuanya. Tapi kalau nggak ada yang khusyuk dari semua sholatnya. Padahal teman-teman saya ngerasa yang namanya sholat khusyuk susahnya setengah mati. Saya aja tahu semuanya. Ibu-ibu berasa gitu gak sih? Teman-teman adik-adik berasa gitu gak sih? Khusyuk sholat susahnya, ya Allah, ya Allah. Udah kayaknya kita bangun persepsi ngadep Allah, ngadep Allah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti materi yang berikutnya mau bahas apa ya? Itu saya. Mungkin kalau ibu-ibu nanti habis ini siang masak apa ya? Ya sama-sama gak khusyuknya Bu, mau mikirin materi juga sama aja. Ya Allah. Apalagi kalau nyari apa-apaan belum ketemu terus sholat. Gak sih? Nyari kunci belum ketemu terus sholat. Ya Allah, dalam sholat tuh sambil mikir. Di atas lemari enggak, dalam tas kali nih. Tapi kayaknya tadi juga udah gak ketemu gitu. Terus aja mikir. Habis itu di laci, subhanallah. Ketemunya
dalam sholat. Luar biasa. Ada yang begitu? Nah teman-teman, sholat khusyuk. Setengah mati susahnya. Luar biasa susahnya. Habib Umar waktu ditanya, Habib sholat khusyuk tuh gimana? Kata Habib, awaluha taklif wa akhiruha ta'lif. Nah, ini orang ulama tuh gitu ya. Ngomong tuh bagus gitu. Ibu-ibu jadi tahu tuh mana ulama beneran. Kayak Habib Umar bin Hafid, mana ubaru. Belum lama soalnya. Kayak saya. Ini ya, kalau ulama buat saya tuh kayak baru pengakuan aja. Ngerjain kerjaannya ulama gitu. Ngajar, baca kitab, ngebacain orang kitab gitu kan. Tapi hatinya, perasaannya, doainlah. Mudah-mudahan biar bisa jadi ulama beneran. Katanya Habib Umar bin Hafid, awaluhat taklif wa akhiruhat ta'lif. Khusyuk sholat itu diawali dengan maksain diri, berakhir dengan kenikmatan diri. Jika udah lama-lama, udah enak, udah tuh sholatnya bisa khusyuk gitu. Dan ibu-ibu pernah nggak ketemu orang sholatnya khusyuk banget gitu? Saya pernah, sering bahkan. Di antaranya Habibana Zain bin Smith, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Habib Zain, saya pernah satu hari habis jalan sama Hubabah Maryam almarhumah di Jakarta. Habib Zain sama Hubabah Maryam waktu itu masih, Hubabah Maryam istrinya Habib Zain ya. Lagi datang ke Jakarta kayak 2-3 bulan gitu dan saya yang mendampingi beliau, alhamdulillah. Habis selesai jalan, saya mau masuk ke rumahnya Habib Zain. Hubabah masuk dari pintu samping. Hubabah duluan masuk. Habis itu Hubabah bilang sama saya, Alimah jangan masuk dari samping. Ada anak saya laki-laki. Anaknya yang laki-laki masih muda gitu ya. Masuk dari depan aja. Akhirnya saya mau masuk dari belakang nggak jadi gitu. Dari samping tuh nggak jadi. Saya masuk dari depan. Saya buka pintu, ada Habib Zain sholat pas banget depan pintu. Maksudnya kalau misalnya saya lewat tuh berarti saya lewat depanan Habib Zain gitu. Agak nggak pas di depannya, cuman maksudnya paham maksud saya? Iya, kayak melewati gitu. Agak nyamping, cuman maksudnya pasti kelihatan banget gitu. Karena arah kiblatnya memang ke arah pintu gitu. Jadi saya keluar lagi kan. Saya bilang sama Hubabah nggak bisa masuk dari arah depan. Kenapa kata Hubabah? Ada Habib Zain. Oh, Habib Zain ngapain Halimah? Habib Zain lagi sholat, nggak apa-apa lewat aja. Lah, Habib Zain lagi sholat kan, nggak apa-apa lewat aja. Habib Zain kalau lagi sholat Halimah, nggak lihat, nggak dengar apapun. Luar biasa. Dan itu saya tanpa penasaran. Jadi sengajain. Buka pintunya keras-keras. Pengen tahu gitu. Ternyata beneran teman-teman. Kan kita walaupun lagi sholat kan kelihatan kalau kayak kaget atau apa kan. Nggak ada, nggak ada. Di alam tsani, di alam yang lain Habib Zain. Habib Zain sholat dalam surganya sendiri. Saya buka pintu kenceng, saya bawa barang. Bawa barang loh ini. Maksudnya barang yang dibawa dari keluar tadi sama Hubabah kan gitu. Bawa barang-barang segala macam. Habib Zain enggak kelihatan terganggu, tidak kelihatan denger, enggak kelihatan apa-apa gitu. Kayak antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Itu hati yang bagaimana bisa kayak begitu ya. Kadang-kadang kalau ngelihat yang kayak gitu tuh saya bilang ya Allah, hati saya ya Allah. Jangan sampai engkau jadikan jatah saya dari menceritakan orang-orang soleh hanya sekedar bercerita saja tanpa pernah ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Pengen bisa cerita sama Allah dikasih rasa yang sama. Saya juga berharap ibu-ibu yang dengar, teman-teman yang dengar juga. Biar jangan cuma dengar tapi sama Allah juga dikasih rasa yang sama. Kayak apa tuh rasanya? Sholat
nggak denger, nggak lihat apapun. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu tadi saya bilang susah setengah mati yang namanya khusyuk itu kan. Derajat, magam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang tercinta. Nah karena itulah, karena saya tahu khusyuk itu setengah mati susahnya. Ya udahlah nih nambelnya apaan nih? Nambelnya apaan? Kata Nabi Muhammad, salatul mar'i biwahidah azka min salatihi biwahdih. Salatnya seseorang bersama seseorang, berjamaah 2 orang aja. Itu lebih baik, lebih bersih, lebih mungkin diterima Allah Subhanahu wa taala daripada salatnya seseorang sendirian. Salatnya orang dengan 2 orang lebih baik daripada salatnya orang. Salatnya orang dengan bertiga maksudnya, dengan 2 orang berarti kan bertiga sama imamnya nih. Itu lebih baik daripada salatnya seseorang dengan 2 orang dan seterusnya. Semakin banyak makmumnya semakin bersih. Bahkan dalam hadis yang lebih jelas Nabi Muhammad menceritakan, idza shallan nas nazarallahu ila qalbil imam. Kalau ada orang berjamaah nih lagi sholat, Allah lihat hatinya imam. Fa in wajadahu khasyian, kalau Allah lihat imamnya khusyuk nih, diterima sholatnya imam, diterima sholatnya makmum dengan berkahnya imam. Tapi kalau imamnya nggak khusyuk, nggak apa-apa. Allah lihat hati salah satu dari makmum yang ada di shaf awal. Gak ada juga soft berikutnya. Gak ada juga soft berikutnya. Kalau ada salah satu di antara makmum yang khusyuk, Allah bilang, aku terima sholat semuanya dengan keberkahan siang khusyuk tadi ini. Dan kalau ternyata semua yang sholat berjamaah itu gak khusyuk, sholat berjamaah 3 orang, 3-3-nya hatinya gelambiar semua. Kata Allah, ijtama'u li ajli faqabiltu lijtimaihim. Mereka berkumpul karena aku terima sholat mereka dengan berkah perkumpulan mereka. Jadi jangan berani sholat sendirian. Saya emang gak berani dah, kalau gak terpaksa banget, gak ada orang sama sekali. Gak bisa juga meminta tolong orang buat sholat berjamaah, ya udah deh terpaksa gitu. Tapi kalau masih bisa berjamaah, saya cari jamaah. Bahkan suami saya udah sholat juga saya mintain tolong, boleh gak sholat lagi ya. Alhamdulillah saya awal nikah, suami saya ngomong gitu. Saya mau kamu begini. Oke. Dia terus nanya balik sama saya. Dia bilang kamu mau apa dari saya? Maksudnya yang dia mesti kerjain atau apa gitu. Saya bilang sama dia, saya bukan orang yang kayak bucin-bucin gitu ya. Entah karena memang saya bukan bucin atau karena saya belum cinta waktu itu. Jadi kalau bucin kan jawabannya kira-kira, kehadiranmu dalam hidupku membuatku tidak perlu sama apapun di dunia ini. Kayak saya ketika ditanya dia mau apa, kamu mau apa gitu, apa harapan kamu atau apa yang kamu pengenin gitu dari saya ustazah, ya, dan baru pulang dari Hadramut juga, saya punya satu pemikiran gitu. Saya bilang sama dia, saya bertahun-tahun menjaga, berusaha untuk sholat selalu berjamaah. Jadi harapan saya yang saya mau dari kamu cuma satu aja. Kita selalu sholat berjamaah. Maksudnya kalau lagi barengan kita sholatnya berjamaah. Dia mikir gitu. Terus dia ngomong kayak gini. Tapi saya bukan ustadz ya. Dia takut gitu. Bininya ustadzah masalahnya. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang sesudah menikah hampir 20-an tahun ini ya. Saya nikah tahun 2002. Sekarang 2022, 20 tahun ya. Ya ampun tua banget saya. Baru sadar loh ini saya. Ya Allah udah setua ini ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Tapi gak apa-apa ya kelihatannya masih 20 tahun saya. Teman-teman alhamdulillah dari waktu itu sampai dengan sekarang kita jaga komitmen untuk sholat berjamaah itu gitu. Jadi kalau
dia belum sholat, saya udah sholat. Dia bilang, kamu udah sholat belum gitu? Udah sih, saya belum sholat nih. Ya udah deh kalau gitu. Saya temenin lagi dia sholat. Begitu juga sebaliknya. Dan ini juga saya berharap dapat diamalkan oleh orang Solo. Terutamanya yang hadir di sini. Kenapa? Saya waktu itu cuman berpikir bahwa saya kesulitan untuk sholat khusyuk. Tapi saya memang harus sholat. Sementara Allah hanya mau menerima dari sholat kadar kehusyuannya. Ya udah dah, buat nambalinnya saya berusaha untuk sholat berjamaah. Itu aja yang saya pikir. Tapi ternyata Hubabah Maryam almarhumah yang saya sampaikan tadi, istri dari Habib Zain bin Smith, waktu beliau ke Indonesia ya, ke Jakarta, itu kan beliau sering banget tuh dicurhatin sama orang-orang kita nih, orang Indonesia nih. Saya nggak ngerti kenapa orang Indonesia tuh demenannya hobinya curhat. Wah, ada ustazah datang, apalagi Hubabah datang gitu ya, kayaknya tuh nomor satu curhat dong. Curhat dong ustazah. Banyak banget yang mencurhatkan urusan permasalahan rumah tangga. Banyak banget. Dan Hubabah Maryam nggak bisa bahasa Indonesia. Sementara yang curhat nggak bisa bahasa Arab. Jadilah saya ini sebagai penterjemah membuat saya tahu permasalahan rumah tangga orang. Bahkan di saat saya baru datang ke Indonesia gitu. Saya baru datang, ya ampun kayak gini amat nih rumah tangganya. Saya jadi serem, baru nikah lagi saya. Segala macam rumah tangga orang ya. Yang suaminya galak, yang suaminya pelit, yang suaminya keras gitu kan. Yang suaminya suka melirik sama ini gitu. Pokoknya udah segala macam dah masalahnya orang. Subhanallah, tiap kali mereka curhat permasalahan dalam rumah tangga yang berantem mulu, ini mulu apa segala macam. Hubabah tuh salah satu pertanyaannya, saya perhatiin kok selalu ada pertanyaan ini gitu ya. Kamu sholat berjamaah gak sama suami? Gitu pertanyaannya. Kamu sholat berjamaah gak sama suami? Dan subhanallah selalu jawabannya enggak. Bukan berarti mereka gak sholat. Tapi gak berjamaah. Yang perempuan sholat sendiri, suaminya sholat sendiri. Dan itu rupanya banyak ya di negeri kita ya. Teman-teman gitu juga. Gitu. Ustazah masalahnya suami saya sholatnya di masjid. Iya, tapi kan ada kadang-kadang waktu di mana dia entah pulang terlambat, entah apa gitu kan. Yang seharusnya itu adalah momen kamu untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama dengan suamimu. Atau lagi bepergian bersama gitu kan. Lagi apa gitu. Jadi masih tetap harus ada sholat jamaahnya gitu di dalam rumah. Sesudah waktu yang cukup lama bisa saya perhatiin, oh Babah kenapa kok mesti ada pertanyaan ini nih. Saya tanya satu waktu sama beliau, Babah kenapa sih setiap kali ada orang curhat urusan rumah tangga selalu pertanyaan Hubabah salah satunya apakah kamu sholat berjamaah gitu. Apa ada kaitannya kalau sholat berjamaah sama kerukunan dalam rumah tangga? Kayak gak ada kolerasinya kan. Kalau kamu denger-denger tip dan triks kerukunan berumah tangga, kayak gak pernah ketemu tuh sholat berjamaah. Iya. Yeah. Saya tanya gitu, apa hubungannya Hubabah? Hubabah jawab, Halimah, sholatul jamaah tajma'al gulub. Sholat berjamaah itu ngumpulin hati. Sholat berjamaah mengumpulkan hati, menyatukan hati. Tidakkah kamu dengar sabda Nabi Muhammad SAW, la yusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Hendaklah kalian merapikan saf salat kalian atau jika tidak akan bercerai-berailah hati kalian. Kalau sholat berjamaah safnya nggak rapi aja, bikin hati bercerai-berai, gimana yang nggak sholat berjamaah sekalian? Hatinya kemana-mana. Suami ke kanan, istri ke kiri. Enggak nyatu-nyatu akhirnya. Jadi dah
Enggak usah segala macem ramuan-ramuan. Ya, atau masang apa tuh minyak apa gitu, buluh perindu. Di atas alis katanya dipasangnya. Biar suami kalau lihat langsung yang nggak usah yang begitu-begituan. Cobain sholat jamaah. Cobain sholat jamaah. Ini salah satunya menyatukan hati, bikin hati suami sama istri jadi satu. Karena ngadep Allahnya barengan. Nggak ada yang lebih penting dalam hidup ini daripada hubunganmu dengan Allah. Karenanya sholat yang menjadi tali penghubung antara kita dengan Allah menjadi afdalul a'mal. Menjadi ibadah yang paling afdal. Yang itu ya? Afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal paling afdal adalah sholat sesuai dengan waktunya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Nah kalau kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan suamimu, barengan sama anak-anakmu, maka Allah menganggap kalian satu. Maka Allah sebagai mugallibal gulub akan menyatukan hati kalian di dunia sebelum nanti kalian semuanya akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Insya. Udah niat belum nih mau sholat berjamaah nih? Teman-teman sekalian, jadi tuh fadilahnya sholat berjamaah tuh. Nah, saya mau sampein ada 2 fadilah lain nih. Boleh ya masih waktunya ya? Masih panjang ya? Selesai jam berapa kita? Masih jam 11. Kita selesai jam berapa? Jam 3. Ini lebih ke arah penyiksaan sih ini. Teman-teman sekalian, fadilah salat berjamaah yang 2 berikutnya nih. Yang satu, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, man sallal isya fi jamaah faka'annama gama nisfal lail. Wa man sallal fajr fi jamaah faka'annama gama lail kullah. Siapa yang jagain sholat isya selalu jamaah, siapa yang sholat isya malam itu berjamaah, seperti dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Siapa yang ngerjain sholat subuh jamaah, kayak nggak tidur semalaman buat ibadah. Jadi itu, daripada kamu sholat isya sendirian, abis itu kamu bangun jam 3, jam 2 malam buat tahajud. Kan cuma sejam 2 jam. Masih lebih bagus kamu sholat isya berjamaah, meskipun andai kamu nggak tahajud sekalipun. Meskipun tahajud juga sebaiknya jangan ditinggal. Tapi maksudnya itu kalau bicara hitung-hitungan pahala nih, gitu ya. Itu mendingan orang yang sholat isyanya jamaah, kemudian subuh berjamaah daripada yang bangun jam 2 malam sampai ke subuh dia sholat tahajud gitu. Karena orang kalau sholat isya jamaah fadilahnya kayak ibadah setengah malam, sholat subuh berjamaah kayak ibadah sepanjang malam. Gimana? Udah niat sholat jamaah? Insya Allah. Isya sama subuh emang paling-paling. Fadilah yang terakhir, teman-teman sedikit sekalian. Luar biasa banget nih. Man sholat subuh fi jamaah. Ya, man hafad ala salatil subuh fi jamaah, khatamallahu lahu bara'atan. Siapa yang ngerjain sholat subuh berjamaah 40 hari. Oh enggak, siapa yang ngerjain sholat berjamaah 40 hari, bukan cuma subuh. Sholat berjamaah 40 hari. Ya, sholat berjamaah 40 hari. Ini saya sih kayak kepengen gitu. Teman-teman nih semuanya nih. Bikin kayak semacam tantangan buat diri sendiri. Untuk ngerjain 40 hari sholat jamaah. Ustazah kalau mens gimana? Ya kalau mens sih emang gak sholat. Nanti habis selesai mens lanjut lagi. Ngepasin bilangan 40. Misalnya udah dapat 21 gitu kan. Kepotong mens. Ya berarti tinggal kurang 19 hari. Kan gitu ya? Jagain tuh sholat berjamaah gitu. 40 hari. Siapa yang manhafat ala salatil jamaah arba'ina yauman. Siapa yang jaga 40 hari sholat berjamaah.
Khatamallahu lahu bara'atan. Dia dapat 2 tiket. Dicap tiketnya. Jadi kayak ibu-ibu mau nonton konser atau apa gitu. Atau mau hadir apa gitu ya. Kan ada tiketnya tuh. Kalau di Jakarta mau masuk Dufan gitu. Kan ditok tuh, dicap tuh, di stempel tuh. Nah itu kamu dapat 2 stempel. Stempel apa? Ini yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Alladzi la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun. Yang gak pernah ngomong sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh 2 stempel? Bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar. 1 stempel tulisannya bebas dari kemunafikan. 1 stempel tulisannya bebas dari api neraka. 40 hari doang. Gimana? Ambil tantangannya? Insya Allah. Niat gitu ya. Niat 40 hari nggak mau ninggal sholat berjamaah. Ustazah kok gampang banget mau bebas api neraka cuman sholat jamaah 40 hari doang. Kalau habis itu saya ngerjain dosa gimana Ustazah? Nih saya kasih tahu. Yang bisa ngerjain 40 hari sholat berjamaah insya Allah adalah orang-orang yang memang tidak akan ditakdirkan untuk masuk neraka. Artinya dia juga akan dibebaskan Allah dari berbagai macam perbuatan dosa. Utamanya dosa-dosa besar. Gitu. Cobain ya. Insya Allah. Tuh teman-teman saya sekalian. Fadilahnya sholat berjamaah. Kayaknya nggak ada yang, maksudnya udah cukup banget tuh buat bikin kita selalu mengerjakan sholat berjamaah. Gitu ya. Ustazah kalau udah 40 hari berarti nggak apa-apa dong kalau ninggal sholat berjamaah. Iya nggak gitu juga. Diterusin ya biar dapat banyak tiket-tiket bebas. Jadinya kan mantep banget tuh tiket-tiket bebasnya gitu. Teman-teman saudara sekalian, itu sholat berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jagain. Apa kaitannya sholat berjamaah sama takwa? Pengendalian diri. Orang tuh kalau nggak punya pengendalian diri, susah mau sholatnya selalu berjamaah. Susah lah. Karena tuh kan kadang-kadang ya kita mau sholat tapi nggak mesti ngajakin orang sholat berjamaah. Kan kayak males banget sih. Kayak aduh gimana sih. Kelamaan nunggu ustazah kalau sholat berjamaah, mendingan saya sholat sendirian aja dah. Soalnya bangunin anak, kadang bangunin suami juga waktunya subuh tuh aduh udah males banget. Sholat sendirian aja dah. Nah tuh kan. Orang tuh yang bisa ngerjain sholat berjamaah terus-terusan pasti adalah orang yang memang punya pengendalian diri. Gitu, takwa teman-teman. Insya Allah. Kalau takwanya udah dipunya, ngerjain sholat berjamaah jadi lebih ringan gitu. Jadi berusahalah untuk terus-terusan mengerjakan sholat berjamaah sehingga takwamu semakin bertambah-tambah. Takwanya terus nambah gitu. Bismillah. Mana yang lebih bagus? Sholat awal waktu sendirian, sholat berjamaah di tengah waktu. Para ulama bilang ada di kitab I'anatul Talibin ini bab sholatul jamaah. Para ulama mengatakan sholat berjamaah bahkan di akhir waktu lebih baik daripada sholat sendirian di awal waktu. Gak usah tengah-tengahan, akhir waktu aja. Yang penting gak mepet waktu keluar. Gitu ya. Nih, adzan asar jam 3. Ya kan ya? Sholat duhur jam 12 ya. Anggaplah ya. Sholat duhur jam 12, adzan isya, adzan asar jam 3 gitu. Lebih baik kamu sholat berjamaah jam setengah 3 sekalipun. Daripada sholat jam 12 tapi sendirian. Meskipun jam 12 berjamaah jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Sholat berjamaah jam 12 maksudnya di awal waktu dapat banyak fadilah gitu kan. Daripada sholat sendirian di awal waktu ataupun di tengah waktu. Itu ya, itu tentang sholat berjamaah.